banyak sekali tokoh-tokoh hebat. Martin Luther King Jr., seorang pendeta. Mereka berpihak karena mengalami semacam tahap iman tertinggi. Dengan latar belakang Gus Dur yang hebat, dibesarkan dari keluarga muslim yang taat, dia juga menjadi pemimpin untuk pemimpin muslim yang hebat, dan dia memberi kontribusi besar bagi Indonesia. Menurut saya, dialah sosok teologi and joy. Dia membawa semacam refleksi yang hebat, tapi refleksi itu lantas menjadi teladan dalam keberpihakan, dan itu yang sulit didapat. Kita ini menang di kata-kata, dan sorry saja saudara, kita banyak orang umat beriman ini banyak munafiknya. Saya ada orang pengalaman lah, orang ini kalau bicara sedikit-sedikit ya dalam nama Yesus, ini dalam agama saya. Jadi ada apa-apa sedikit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak makan, dalam nama Yesus, saya sudah kenyang. Bapak mari sini, dalam nama Yesus, begitu terus. Dia kepala desa tapi juga ketua persekutuan doa lah. Saya bilang munafik karena dalam nama Yesus, sampai ada kegiatan di Jawa, dia digoda oleh satu mbak. Dia bilang dalam nama Yesus. Mas, dalam nama Yesus. Mbak sekali lagi dia bilang dalam kamar. Itu berarti kemunafikan luar biasa itu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dikasihi semua, saya dari Kupang, jadi bahasa Indonesia saya bisa belepotan. Itu ada bahasa-bahasa Kupang. Saya dari Gereja Masih Injil di Timor. Kami punya umat sekitar 2,2 juta, dan kami bersyukur dapat kesempatan hadir bicara tentang Gus Dur. Meski kami dari bagian timur, kami percaya bahwa suara dari timur bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Nah, saya baru 45 tahun. Jadi kenal Gus Dur itu waktu masih kuliah semester 3 atau 4. Waktu dia jadi presiden. Wah, luar biasa orang ini. Tapi kedekatan emosional tidak ada. Hanya kita bangga sekali kalau bicara tentang Gus Dur. Hari ini saya mau persembahkan untuk dia. Saya bilang Gus Dur itu dia teolog bangsa. Saya mesti sampaikan dari sisi yang berbeda. Ada buku Teologi and Joy, ditulis oleh Jurgen Moltmann. Dia bicara dengan sangat bagus. Dia bilang puncak tertinggi beriman itu hanya 2. Iman itu kemampuan kita berefleksi yang membangkitkan keberpihakan. Kemudian beriman itu juga membawa semacam kegembiraan bagi kehidupan. Dan kalau kita baca sejarah, ada banyak tokoh-tokoh teolog hebat itu lahir, memberi perubahan bagi dunia. Mereka berpihak kepada kaum miskin. Gustavo Guterres berpihak, itu dia juga teolog, berpihak kepada orang-orang kecil di Peru. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh hebat. Martin Luther King Jr., seorang pendeta. Mereka berpihak karena mengalami semacam tahap iman tertinggi. Dengan latar belakang Gus Dur yang hebat, dibesarkan dari keluarga muslim yang taat, dia juga menjadi pemimpin untuk pemimpin muslim yang hebat, dan dia memberi kontribusi besar bagi Indonesia. Menurut saya, dialah sosok teologi and joy. Dia membawa semacam refleksi yang hebat, tapi refleksi itu lantas menjadi teladan dalam keberpihakan, dan itu yang sulit didapat. Kita ini menang di kata-kata, dan sorry saja saudara, kita banyak orang umat beriman ini banyak munafiknya. Saya ada orang pengalaman lah, orang ini kalau bicara sedikit-sedikit ya dalam nama Yesus, ini dalam agama saya. Jadi ada apa-apa sedikit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak makan, dalam nama Yesus, saya sudah kenyang. Bapak mari sini, dalam nama Yesus, begitu terus. Dia kepala desa tapi juga ketua persekutuan doa lah. Saya bilang munafik karena dalam nama Yesus, sampai
ada kegiatan di Jawa, dia digoda oleh satu mbak. Dia bilang, dalam nama Yesus. Mas, dalam nama Yesus. Mbak sekali lagi dia bilang, dalam kamar. Itu berarti kemunafikan luar biasa. Itu menurut saya kemunafikan. Nah, saya tidak banyak omong, tapi gini, pesan cerita keberpihakan kita tahulah. Kami kemudian pesan kegembiraan. Bagi banyak orang di Indonesia, kata-kata Gus, saya pernah nonton kok. Waktu dia bicara tentang DPR, banyak anggota DPR tersinggung waktu itu. Dan menurut saya kata-katanya itu cikal bakal kebencian banyak untuk kedudukan dan jabatan. Tetapi bagi kami orang kecil, apalagi kami kaum minoritas di NTT, menurut kami bahasa itu adalah gambaran dari keberpihakan dia, sekaligus membawa pesan kegembiraan bahwa kami kaum kecil juga bisa bersuara dan berbuat sesuatu untuk Indonesia. Gaya humor apa adanya, itulah yang disebut dengan orang yang sampai pada titik iman paling tinggi, mampu berefleksi dan berpihak, dan dia membawa kegembiraan. Kita ada harapan. Lalu saudara, di akhir itu kita bertanya, kira-kira Gus Dur layak tidak jadi tokoh nasional? Secara politis silahkanlah, tapi saya kasih tahu, tidak ada gerakan di bumi ini yang lebih hebat dari gerakan rakyat. People power sudah mengatakan dia guru, dia bapak, dia father. Negara ini kalau tidak mau kasih pun itu soal lain. Tapi kalau rakyat bilang dia tetap pahlawan, dia tetap guru, dia tetap father, siapapun pemimpinnya Anda akan malu, karena ada pemimpin yang pantas untuk menerima lebih hebat, tapi kamu tidak memberi kesempatan kepada dia. Terima kasih. Salam.